Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Sebagai mempelai Kristus, maka salah satu syarat untuk menjadi mempelai adalah dewasa. Dewasa secara fisik, dewasa secara pemikiran, sehingga tahu membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam Ibrani 5 ayat 13-14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedewasaan sangat diperlukan ketika kita bilang kalau kita adalah seorang mempelai Kristus. Masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom PK, shalom semuanya. Ya, kedewasaan adalah salah satu syarat ketika kita ingin menikah gitu ya di dunia ini. Begitu juga dengan mempelai Kristus. Ketika kita menjadi mempelai Kristus, kita pun harus dewasa secara rohani, bukan anak-anak lagi. Nah, bagaimana nih menurut Ibu? Ya, karena itu pasti ya kalau orang kanak-kanak, ini ada bedanya ya PK antara anak dengan anak kecil dengan kanak-kanak. Ya. Seringkali juga Tuhan Yesus memakai perumpamaan anak kecil tentang kerajaan surga. Ya. Yang dimaksud dengan Tuhan ketika Tuhan berkata bahwa jikalau kamu ingin masuk kerajaan surga, kamu harus memiliki sifat seperti anak kecil. Ya. Nah, anak kecil ini bukan kanak-kanak, tapi kemurniannya, kejujurannya, ketulusannya, ya, dan ketaatannya dan hormatnya itu di situ yang Tuhan mau bahwa kita ini harus belajar seperti anak kecil. Tetapi yang tadi Beka katakan kalau mau menjadi mempelai tentunya bukan kanak-kanak lagi. Ya, kanak-kanak dengan anak kecil berbeda. Kalau kanak-kanak itu sifatnya childish, sifatnya adalah kekanak-kanakan. Walaupun usianya sudah dewasa, udah tua. Dewasa ya. Dewasa aja kali ya. Tapi menurut ukuran manusia usia dewasa, ya, tetapi di dalam hal kerohanian masih kanak-kanak. Ya, sedangkan secara lahiriah saja seorang manusia yang mau menikah tentunya tidak akan menikah dengan kanak-kanak kan. Itu suatu ilegal ya, nggak sesuatu yang nggak boleh ya dilakukan ya. Tentunya ketika ada pernikahan tentunya sesama dengan orang yang sudah dewasa, usianya yang sama, kurang lebih dikatakan bahwa mereka sudah memiliki kedewasaan di dalam pemikiran semuanya. Kalau di dalam hal duniawi aja orang menentukan standar tersebut, ya. Apalagi di dalam kerajaan surga sebagai seorang mempelai Kristus. Tentunya yang dicari adalah betul-betul dewasa di dalam roh. Ya, saya pernah menyampaikan hal ini di Menara Doa bahwa kedewasaan dalam roh ini tidak bisa dinilai dari usia. Ya, karena ada yang usianya lanjut, sudah tua, sudah banyak, tetapi tetap kerohaniannya masih seperti anak kecil. Seperti yang tadi BK baca di dalam Ibrani 5 ya. Kalau ditinjau seperti usia, mesti mereka itu sudah seharusnya kan sudah jadi pengajar, sudah levelnya sudah tinggi banget gitu loh. Tetapi dalam roh ternyata mereka masih kecil, masih nol, masih kanak-kanak. Ya, karena apa? Karena tadi mereka tidak mau makan makanan yang bergizi, katakanlah makanan yang kuat. Ya, maunya cuman susu, melulu susu aja. Dan itu membuat pertumbuhan kerohaniannya terhambat justru. Ya. Tentunya Tuhan tidak akan menghendaki seorang mempelainya yang maaf ya, seperti kerdil begitu ya. Maaf ya, kelihatannya gede aja, kelihatannya sudah dewasa tetapi isinya nol, nggak ada isinya apa-apa. Tentunya Tuhan tidak mau memilih mempelai yang demikian. Atau istilah yang ini saya minta maaf lagi, kelihatannya cantik tapi bodoh misalnya. Kelihatannya cantik tapi rohnya nol gitu ya. Tentunya juga saudara sebagai seorang
pria mungkin kalau mau memilih seorang istri, bukan hanya cantiknya saja kan yang dilihat, ya kan? Karena banyak orang cantik tapi ternyata nggak ada isinya. Karena ya maaf, nggak ada isi tentang pengetahuan segala macam. Akhirnya diajak bicara, cantik emang, tapi nggak bisa diajak bicara apa-apa. Jadi apa bedanya dengan boneka begitu kan? Tentunya pernikahan tersebut tidak akan seimbang. Pernikahan tersebut tidak akan bahagia. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau kita ini sebagai mempelai Kristus. Setiap hari kita ini ditumbuhkan. Setiap hari kita ini mengalami proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu membuat kita ini bertumbuh. Manusia rohnya itu bertumbuh. Enggak hanya begitu saja. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, kalau dari kecil bayi minumnya susu, kemudian setelah usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya masih susu terus, ya jadinya badannya juga letoy begitu ya. Lembek ya. Salah satu tanda kita menjadi dewasa tadi ya Ibu Edi bilang, kita bisa memakan makanan keras gitu ya. Betul. Karena ada gigi gitu buat betul. ngunyah gitu ya. Nah kalau misalnya kita balikin lagi nih ya, bukan makanan seperti makanan fisik gitu ya Bu ya, tetapi makanan rohani yang keras gitu ya. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang tidak mau makan makanan keras gitu, karena ya keras gitu. Siapa sih yang mau makan kerupuk yang bagian kerasnya pasti dibuang gitu kan, yang diambil walaupun giginya masih lengkap gitu, aduh keras banget, nggak mau juga gitu. Nah sehingga banyak orang yang tidak mau makan makanan keras gitu. Ini saya tidak berbicara tentang fisik ya, tetapi tentang roh gitu ya. Makan makanan keras, jadi pengennya tuh makanan-makanan yang lembek-lembek gitu ya. Khotbah yang lembek-lembek, yang mengenakan telinga, yang lucu gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika menjalani kehidupan gitu ya, tidak jarang yang akhirnya cepat putus asa, tidak tough gitu menjalani kehidupan gitu, karena pengennya yang enak-enak aja gitu. Padahal kan hidup ini tidak seenak dan segimana gitu ya. Pasti ada jalan-jalan yang harus kita lalui yang berliku-liku gitu. Dan itu gimana tuh Bu? Ya, bahwa kalau dia tahu kesadaran dalam kehidupannya bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan, tentunya dia tidak menolak ya pertumbuhan tersebut ya. Tidak menolak, saya tidak mau makan ini, tidak mau makan ini. Kalau saya dari kecil, nggak tahu ya orang lain, saya nggak tahu atau PPK. Karena orang tua saya dari kecil yang sudah kasih ya pada usianya tertentu memang harus dengan yang lembek-lembek ya seperti itu, karena belum ada gigi segala macam. Tapi setelah bertumbuhnya segala sesuatu dalam kehidupan saya, tentunya akan diberi asupan makanan yang sesuai dengan usia saya. Nah ini tentunya kembali kepada orang tua. Ya, kalau kita bicara tentang seseorang, pasti setiap orang punya orang tua. Ya, kalau dia menolak apa yang diberikan orang tua, ya dia tidak akan bisa bertumbuh. Atau orang tuanya nggak ngasih makanan yang sesuai dengan usianya dia. Dia lihat anaknya sudah gede, tapi karena dia udah capek. Kalau masakan anak kecil kan lebih mudah ya. Baby kan lebih mudah, cuma diaduk sebentar udah jadi. Tapi kalau untuk anak yang sudah beranjak teenage, remaja dan dewasa, tentunya harus yang sukar ya, diolah segala macam sukar. Nah itu mungkin ada kesukaran di situ, sehingga orang tua ini juga mau ambil gampangnya aja, kasih aja bubur, kasih aja makanan yang gampang. Dia tidak memikirkan untuk pertumbuhan si anak ini juga. Nah ini ada dua hal seperti itu. Dari orang tuanya dan dari anak yang menolak. Saya rasa sebagai anak, sukar bagi kami untuk menolak apa yang kami terima dari orang tua. Pasti yang salah di sini adalah orang tuanya. Karena anak masih kecil, tidak tahu. Nah orang tua ini yang tahu, oh kamu sudah seharusnya nih makanan yang ini, makanan yang keras. Sudah harusnya ini kamu mendengar firman yang keras nih. Tapi karena orang tuanya bisanya menyajikan makanan yang lembek-lembek, mampunya dia anggap yang paling cepat, yang paling gampang. Mereka udah terbiasa dengan makanan ini kok, mereka sudah bisa kok, mereka suka kok, ini aja, kasih ini aja terus. Maka itu akan menjadi suatu habit, kebiasaan yang lama-lama merusak. Ya. Dan
anak ini yang dikasih orang tua seperti ini, karena dia sudah terbiasa makan yang lembek-lembek, tentunya begitu makanan keras, kaget, nggak biasa. Dan itu yang membuat dia seperti tadi. Dalam hal makanan rohani, ya pasti ada kesalahan daripada orang tua rohani. Ya, gembala sidang, ya, yang mendapat pertanggungan jawab dari Tuhan untuk memberikan makanan rohani kepada domba-dombanya Tuhan. Nah, ini mereka mungkin tidak memberikan makanan yang sesuai. Mereka anggap semua itu anak kecil semua. Mereka anggap itu semua sudah biasa dengan seperti ini, dan ini yang paling mudah. Dia juga jadi malas untuk mengolah suatu makanan yang dibutuhkan supaya anak-anaknya ini bertumbuh. Inilah kesalahan daripada orang tua rohani. Orang tua rohani yang seharusnya sudah tahu. Memang waktu menyajikan pertama kalinya, tentunya pasti kaget atau keras, menangislah atau bagaimana. Tapi dia akan melatih. Ayo, harus latih lagi. Nah, kebiasaan itu menjadikan bertumbuh di dalam kerohanian tersebut. Sehingga ketika mengalami masalah, mereka sudah mendapat suatu makanan yang membuat tubuh mereka, membuat manusia, roh mereka itu tahan menghadapi persoalan tersebut. Karena Tuhan tidak menjanjikan kita ini tidak menghadapi masalah. Selama kita di dalam dunia ini, karena akibat daripada kejatuhan manusia akan dosa, semua susah semua. Ya, oleh karena itu Tuhan ajarkan kita ini dari bayi Kristen itu ada pertumbuhan, makanan rohani yang harus lebih keras lagi, dan proses dalam kehidupan itu lebih keras lagi. Kalau orang tua yang katanya kasihan anak ini kalau dia mengalami makanan yang keras yang gini, kasihan nanti nggak bisa menelan, nggak bisa ini, berarti dia ini tidak mengasihi sesungguhnya kepada anak ini, justru malah menjerumuskan. Karena suatu saat dia tidak bisa terus-menerus menjaga anak tersebut. Di mana suatu saat anak tersebut harus berdiri sendiri, harus menghadapi segala permasalahan itu sendiri. Karena dia sudah tidak terlatih dan tidak ada bahan, otomatis dia akan jatuh, otomatis dia akan putus asa, dia akan gampang patah hati. Karena tidak ada ketahanan yang pernah dia terima dari orang tua rohaninya. Iya, ngomong soal orang tua nih ya Bu, orang tua rohani gitu ya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan ya sebagai orang tua rohani gitu ya. Mungkin selama ini sudah berjalan gitu ya, ya seperti itu gitu ya, tanpa menyadari kalau hal itu adalah ternyata bukan kasih gitu ya. Karena aku juga pernah dikasih tahu sama temanku yang seorang guru bagaimana ada orang tua murid yang sangat-sangat memprinseskan anaknya gitu ya, sampai jalan tasnya dibawain, turun dari mobil kalau bisa ada karpet merah gitu ya, jadi tidak usah, lalu yang bawain mbaknya tasnya segala macam, sehingga kalau jatuh sedikit nggak boleh scratch sedikit pun nggak boleh gitu ya, scratch gitu ya. Ya namanya orang sekolah pasti kan ada kadang ada jatuh, mungkin ada berantem atau apa gitu, atau ada aktivitas sekolah misalnya olahraga bisa jatuh gitu ya. Tapi saking overprotectednya sehingga anaknya itu tidak boleh sama sekali luka gitu ya. Dan ternyata hal tersebut sebenarnya itu menjerumuskan anaknya. Betul. Ya. Nah, bagaimana ya Bu dengan orang tua yang mungkin ya orang tua jasmani ataupun orang tua secara rohani gitu ya, yang secara mungkin tidak sadar mereka menganggapnya mereka mengasihi, mereka menganggapnya mereka memproteksi, tetapi ternyata hal tersebut bukanlah proteksi yang sebenarnya dan malah menjatuhkan anak-anak rohaninya, sehingga nggak bisa itu tadi, kalau dia udah pergi dia ngadepin dunia gimana gitu. Ya, kembali tadi saya katakan peranan memang ada di orang tua. Ya, baik itu orang tua jasmani maupun rohani. Ya, karena itu seorang anak itu harus membutuhkan pengetahuan, pengajaran daripada orang tua. Oleh karena itu Tuhan, kita sebut dia adalah Bapa. Ya, dan dia tahu bahwa kita ini yang dilahirkan dari dia, membutuhkan sangat atas pengajarannya, pemeliharaannya, dan segala
aturan-aturannya itu dia sudah ajarkan sejak awal, sejak manusia diciptakan. Itu dia sebagai Bapa. Dia yang mengajarkan semuanya kepada manusia ini. Ya, oleh karena itu Bapa ini mengerti, tahu kebutuhan daripada si anak ini. Kebutuhan kita ini sangat dia ketahui. Demikian juga kita sebagai sudah menerima perhatian dan penjelasan, pengajaran dari Bapa. Ya. Lalu kita menjadi orang tua yang dewasa rohani. Ya, tentunya kita juga harus mendidik seperti yang kita mendapat pendidikan daripada Tuhan Allah Bapa. Ketika dalam pendidikan Tuhan juga memberikan suatu pengajaran bahwa kalau kepada anak yang dikasihnya, dia itu mendidik dengan menghajar, menegur dengan teguran yang keras, mengajar supaya tidak menjadi anak gampangan. Jadi nggak pernah ada teguran itu dengan lembut, dengan seperti ini. Teguran itu pasti keras. Didikan itu pasti keras. Tetapi bukan berarti itu jahat. Bukan berarti itu tidak mengasihi. Justru malah mengasihi. Ya. Tetapi kalau hanya sekedar kita mau kasihan, memang itu adalah suatu perintah dari Tuhan untuk mengasihi. Dan kalau kita bisa mengasihi seseorang itu berasal dari Tuhan. Tetapi itu bukan berarti kemudian kita mendidik anak kita, anak rohani kita atau anak jasmani kita dengan kemanjaan. Itu sangat merusak. Dan itu bukan ajaran didikan daripada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, berarti si orang tua ini tidak pernah mendapat didikan daripada Bapa di surga tersebut. Sehingga tidak tahu melakukannya bagaimana. Cara mendidik anak nggak tahu. Anak rohani, anak jasmani. Pertama dari anak jasmani nggak tahu. Apalagi mendidik secara rohani. Tambah nggak tahu lagi. Gitu. Karena dia tidak pernah mendapat pendidikan tersebut dari orang tuanya. Ya, baik orang tua jasmani ataupun orang tua rohani. Yang jelas kalau kita bicara orang tua rohani, bisa leader kita di atas kita, atau bisa juga memang langsung adalah Bapa kita di surga yang mendidik kita. Ya. Dan peranan orang tua ini sangat penting. Ya. Dan orang tua, saya bicara secara rohani ya. Orang tua rohani harus dia juga pernah menjadi anak rohani dulu. Namanya orang tua harus jadi anak. Kalau tidak pernah jadi anak terus tiba-tiba jadi orang tua, tentunya nggak akan bisa memberikan pengajaran yang benar atau memelihara yang benar kepada anak rohaninya. Maka dia harus mau jadi anak rohani dulu. Artinya masuk dalam proses didikan daripada Tuhan Allah Bapa yang keras, yang mengajar. Nah itu harus. Sehingga dia tahu, dia mengalami, oh iya, begini toh didikan Tuhan. Ini toh rencana Tuhan. Supaya ketika ada problem, dia sudah pernah ngalami. Oh tahu, ini firman-Nya Tuhan begini. Nah kemudian dia akan menurunkan kepada anak-anak rohaninya. Sehingga ketika anak-anak rohani ini harus menghadapi persoalan tersebut, mereka tahu. Tidak menjadi gampang putus asa, yang Tuhan katakan anak gampangan. Gampang putus asa, gampang mundur, gampang bercerai. Itu pengantin pasangan pria dan wanita yang masih muda, ya. Kerohanian juga muda. Kemudian dari orang tua rohani juga orang tua rohaninya muda, tidak memberikan pengajaran bagaimana bertumbuh sebagai seorang manusia rohani yang dewasa, kemudian menikah. Giliran ada clash sedikit, perselisihan sedikit, sudah gampang sekali pisah, gampang sekali cerai. Itu banyak sekali juga kan di anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Mereka lakukan karena mereka tidak pernah mengalami contoh atau pendidikan daripada orang tua rohani tersebut. Iya benar, dan bahkan tidak jarang gitu ya Bu ya, sebagai anak-anak rohani gitu ya, anak-anak jemaat-jemaat gitu ya, yang datang ke gereja hanya untuk di entertainment gitu ya. Karena mereka merasa Senin sampai dengan Jumat udah kerja gitu ya, dengan segala tekanan segala macam ya, ke gereja pengennya di entertain gitu ya, dengan mungkin dengan praise and worshipnya yang wow, lalu khotbahnya yang lucu, yang bikin ketawa gitu ya, kayak stand up comedy gitu, atau gimana gitu ya. Tapi nggak mau gitu ya diocehin tentang dosa gitu, tentang bagaimana Tuhan tuh juga ada cawan murka Tuhan gitu ya, yang
mereka nggak mau gitu ya, kadang kita tuh nggak mau gitu yang ngedenger kayak gitu, pengennya yang enak-enak aja karena udah cukup ya Senin sampai Jumat gue ditekan bos gue, Senin sampai Jumat gue kerja pusing stres gitu, dan gue maunya hari Minggu pengen dengernya yang enak-enak gitu lah. Nah itu gimana tuh Bu? Ya, sebetulnya tidak boleh ya sebagai orang tua rohani yang mengetahui, yang sudah mengalami pendidikan, pengajaran daripada Tuhan, dari Roh Kudus, tetap dia harus mengatur makanan yang sebaiknya. Ya. Harus dia menyajikan suatu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi ya ada yang lembeknya, ada susunya, ada sayurnya, ada proteinnya, semuanya tuh harus lengkap. Yeah. Nggak bisa hanya setiap hari kasih susu terus, itu juga tidak benar. Kalau setiap hari kemudian dikasih sayur aja terus, ya nggak bisa. Harus ada daging yang keras, harus ada makanan yang keras, sehingga mereka dalam mengunyah, dalam mengolah semuanya itu rata. Yeah. Ketika disampaikan suatu pengajaran firman Tuhan di dalam suatu di sini di Menara Doa Jakarta, mungkin ada di komunitas lain, itu pasti ada banyak yang usianya baru sekian. Nah itulah perlunya makanan 4 sehat 5 sempurna ini. Yeah. Jadi lengkap. Demikianlah sebagai seorang orang tua atau sebagai gembala sidang, gembala, pembicara yang menyampaikan firman Tuhan, yang mengelola makanan ini yang harus dimakan secara rohani, engkau pun harus mengalaminya terlebih dahulu. Harus tahu makanan mana yang Tuhan mau berikan. Nah, tentunya bukan dengan sekenak hatimu. Oh, ini aja deh yang gampang buatnya, ini aja deh yang gampang. Tapi harus bertanya kepada Tuhan, karena dialah Bapa kita, dialah yang mengetahui kebutuhan Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Yeah. Itu yang harus berdoa, dia harus bertanya. Ya, kalau hanya dia mau cari gampangnya, ini aja deh gampang supaya nggak lari, supaya nggak keluar, supaya nggak nangis, supaya nggak berteriak, kasih ini aja. Ya di situ nggak berteriak, tapi setelah itu dia keluar, dia maki-maki orang malah di depan. Nah itu jadinya apa? Nggak ada menjadi suatu kesaksian bagi Tuhan. Di gereja, iya, amin. Oh, senang angkat tangan. Ya karena makanannya enak didengar. Wah, iya betul itu aku harus begini. Kemarin soalnya aku habis dimarahin sama bos atau bagaimana atau ini betul kita ini. Kemudian keluar lagi, besok dia bekerja lagi, berontak lagi, dan dia tidak taat lagi. Nah, di mana hasil makanan yang kau berikan dari orang tua rohani ini tidak membuat pertumbuhan, sehingga tetap terus ada berbagai macam perselisihan di dalam kehidupan mereka. Saya mau baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 1. Ya. Di sini Rasul Paulus menyampaikan hal ini. Ya. Dan aku, dia berkata juga, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi saja yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bagaimana kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Pada suatu saat Rasul Paulus juga mengalami hal di dalam jemaat Korintus, tidak bisa memberikan makanan yang keras.
tidak bisa berbicara kepada mereka karena mereka sepertinya manusia rohani tetapi ternyata masih duniawi. Ya. Karena apa? Masih ada perselisihan, ada iri hati, ya, ada benci, ada dengki, ada semuanya, itu berarti masih duniawi, masih anak-anak. Tapi Rasul Paulus katakan, ya, bahwa dia harus di sini nih waktu dia menyampaikan itu ada juga yang lain, kasih makanan yang mungkin yang lembek yang datang. Tapi ketika Rasul Paulus datang, dia memberikan makanan yang keras, mereka marah seperti itu. Nah, itu ada tujuannya Tuhan. Yang satu kasih makanan lembek, yang satu ini, supaya Tuhan nanti akan memberikan pertumbuhan. Tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, dalam menyampaikan firman Tuhan, mungkin dalam waktu kapan ditentukan oleh Tuhan, ada makanan yang ringan, yang lembek, yang sesuai dengan ini. Tetapi tidak bisa selamanya seperti itu. Harus mungkin minggu depannya ada lebih keras lagi. Kemudian minggu depannya lebih keras lagi. Sehingga mereka tahu dan mereka bertumbuh. Kalau tidak ada pertumbuhan, itu ada iri hati. Itu tandanya, buktinya. Selama kamu tidak bisa bertumbuh, pasti ada iri hati. Ada perselisihan, pertentangan, ada marah, ada ini. Marah itu, iri hati ini kepada siapa aja, nggak hanya kepada orang yang dia tidak sukai, tapi bisa jadi dengan orang yang dia cintai, dia bisa iri hati loh. Ya. Nah, itu terus akan berkembang iri hatinya, tapi bukan pertumbuhan rohani. Nah, itu yang nampak dari hasil ketika dia hanya menerima makanan yang ringan-ringan, susu-susu aja. Sedangkan Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Ya, bertumbuh secara kerohanian ya Bu, bukan bertumbuh hanya secara fisik gitu ya. Betul. Kelihatan menjadi besar. Betul. Gitu ya, tinggi, tetapi juga Tuhan ingin supaya rohani kita juga ikut bertumbuh. Betul. Gitu ya Bu ya. Betul. Tadi kalau di Korintus bilang ya, di antara kamu masih ada iri hati, ya, perselisihan. Betul. Gitu ya. Lalu bagaimana kita gitu ya Bu ya, sebagai orang yang sudah dewasa rohani menanggapi ketika ada perselisihan mungkin, pengkhianatan gitu. Kalau kemarin di live ministry kita sudah membahas gitu ya, Bapak Ibu bisa cek di YouTube channel Menara Doa Jakarta, di live ministry itu kita sudah membahas tentang Yudas Iskariot gitu ya. Bagaimana dia berkhianat. Nah, bagaimana dengan kita ini ya Bu, sebagai orang-orang yang kita mau belajar, kita mau dewasa rohani nih, menghadapi yang tadi nih, iri hati, perselisihan, bahkan mungkin pengkhianatan dari orang-orang yang ada di dekat kita gitu ya Bu, yang kita nggak nyangka loh ternyata dia mengkhianati kita gitu misalnya, dia menusuk kita dari belakang atau dia berbuat yang jahat gitu, padahal kita sama-sama anak Tuhan gitu ya, sama-sama melayani, dekat segala macam, satu komunitas, tapi tiba-tiba jebret. Nah, apa sebagai orang yang sudah dewasa, pengalaman soalnya Bu, gitu sudah ya? Mengalami langsung curcol. Jadi bagaimana ya sebagai orang yang dewasa gitu, kita menanggapi hal tersebut ketika ada pengkhianatan, ada mungkin diiriin sama orang, terus dijahatin sama orang gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dewasa rohani? Ketika kita terus mendapat asupan makanan rohani dari Tuhan, dari Roh Kudus, tentunya itu pasti sesuai dengan usia pertumbuhan kerohanian kita. Ya. Dan itu juga nyata di dalam yang kita hadapi, Beka. Kalau misalnya masih katakanlah saya pakai istilah anak TK, ya. Persoalan yang dihadapi ya ketika mereka dengan temannya tuh rebutan permen kali seperti itu ya, mulai muncul gitu ya. Kemudian dia akan lari ke orang tuanya, dan orang tuanya di sini yang kasih masukan, sudah berikan, bagi aja. Nah, si anak ini mendapat nasihat ini, makanya dia besoknya dia bagi tuh temannya. Dia bagi temannya. Teman yang jahat sama dia ini, dia kaget juga. Dia ambil lagi. Besok dia nangis lagi pulang ke rumah, ibunya katakan, kasihlah lagi. Jangan permen aja, kasih nih roti. Ya. Kemudian besoknya dia ambil lagi tuh roti. Kemudian dikasih lagi lebih. Nah, suatu saat si teman yang jahat ini, dia akan melihat
kok si anak ini sudah aku jahatin, kok baik. Pasti suatu saat dia akan gak jadi mengambil, dia akan jadi best friend. Ya, karena kasih itu menular. Contagious ya. Menular ya. Kalau selama diberikan dengan tulus dari orang tua kepada anaknya ini, dan anaknya juga melihat orang tuanya juga melakukan tersebut, dia kasihkan itu. Nah, lama-lama si anak yang temannya yang jahat ini, dia bisa melihat, temanku ini aku jahatin kok malah mengasihi aku ya. Dia suatu saat dia nggak akan melakukan hal itu lagi. Ini contoh yang kecil dari usia seperti. Dengan bertumbuhnya SD, SMP, persoalan juga berbeda lagi. Nah, tentunya yang dihadapi berbeda. Dari situ menumbuhkan lagi. Nah, kalau si anak tadi ini yang sudah dari TK kemudian dari SD, ada lagi bukan soal makanan, tapi soal soal permainan lah atau bagaimana. Tapi karena dia sudah punya benih, dia sudah punya pengajaran, dia sudah punya modal dari orang tuanya nih, kasih, maka itu yang timbul, itu yang keluar. Dan temannya mungkin bukan teman yang dia itu lagi, itu sudah jadi best friend-nya dia. Tapi ada lagi teman yang lain jahat lagi, dia tetap lakukan itu, dan itu tumbuh lagi. Udah selesai SD, SMP, dapat lagi lebih sadis lagi, mungkin lebih ini lagi gitu ya, tentang cewek nih misalnya seperti itu ya, kayak direbut lagi teenage, lagi falling in love begitu ya. Nah, itu mulai lagi karena kasih. Ya, muncul lagi dan bertambahnya pertumbuhan rohani, kasih yang dia sudah terima dari makanan dari ibunya itu juga bertumbuh juga lewat persoalan itu. Kasih itu benih pengajaran roh itu juga tumbuh. Selama dia mendapat pengajaran yang benar dari orang tuanya, maka benih ilahi itu, roh Allah itu akan tumbuh. Oleh karena itu bergaul terus dengan Roh Kudus, Roh Kudus, sehingga dia sudah memberikan benih ilahi dalam kita. Maka Roh Kudus itu akan menghasilkan bersama dengan kita buahnya. Itu kasih. Haleluya. Ya, di dalam Galatia 6 tentunya saudara semua, Galatia 5. Ya, ayat 16. Maksudku adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang akan menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Contoh anak tadi yang saya ambil ilustrasi, setiap harinya dia dapat makanan rohani yang benar dari ibunya, dari ibu jasmani maupun ibu rohaninya. Tentunya itu akan bertumbuh dalam kehidupannya dan dia menghasilkan buah ini. Sekalipun ada yang iri dengan dia, sekalipun ada yang jahat dengan dia. Ya, mungkin pada suatu saat ketika dia pulang, pada saat itu dia sudah kepingin mau tonjok nih temannya kali ya. Tapi pulang ke rumah dia cerita ke ibunya, jangan nak, jangan, kasihi nak, kasih berilah, ini beri lagi. Nah dia melihat ibunya juga melakukan hal tersebut, maka di dalam hatinya itu dia bertentangan nih sebentaran seperti itu. Ya, tetapi karena dia memiliki hubungan dengan Roh Kudus yang luar biasa, maka yang dia kerjakan, yang dia lakukan bukan ingin tonjok, tapi ini buat kamu. Nah, itu kasih.
bertumbuh demikian. Kita tahu kalau ada orang yang jahat sama kita. Kita tahu kalau ada orang yang mengkhianati kita. Sakitnya gimana? Tahulah, Tuhan Yesus juga pernah dikhianati. Dia tahu, merasakan ya. Tetapi kalau kita ini hidup oleh roh, ada roh Allah di dalam kita. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mati. Dia mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita hidup oleh roh. Maka ada benih ilahi, benih Roh Kudus yang kita hasilkan, yaitu kasih, kesabaran, ya, kelemah lembutan, murah hati, itu mengampuni, dan penguasaan diri. Banyak tadi yang kita sampaikan. Jadi ketika kita menghasilkan buah, itulah pertumbuhan itu. Dan disitulah kelihatan bahwa engkau adalah manusia roh yang dewasa. Amin. Berkecamuk dalam hati. Pengennya sih ditonjok ya, Bu. Pengen tonjok. Betul lah. Karena itu pasti kita, karena di dalam kita masih ada keinginan-keinginan yang jahat mungkin ya. Tetapi karena lingkungan dia tidak memberikan suatu dorongan untuk berbuat jahat, malah justru malah jangan lakukan itu. Kasih berarti, nah itu semakin menumbuhkan benih roh ini dan menjadi buah. Ya. Dan disitulah yang dikatakan tadi bahwa kita ini sudah makan makanan yang bergizi, makanan yang keras, sekalipun usia masih anak-anak. Ya. Waktu masih anak-anak saya juga pernah mengalami hal tersebut, ya, mengalami disakitin, diapain, tapi pulang ke rumah dikasih nasihat sama orang tua. Maunya itu mau saya balas juga seperti itu ya. Tapi karena pulang ke rumah dikasih tahu seperti ini, akhirnya tidak. Ya. Hal-hal seperti inilah yang harus kita hadapi. Karena itu sebagai orang tua rohani, sudah semestinya kita itu tahu harus memberi makanan apa. Gak hanya seenaknya kita yang gampang aja, tapi kita sendiri perlu makanan yang keras juga. Kalau sebagai orang tua rohani juga gak mau makanan yang keras, ya sama-sama loyonya dengan anaknya. Makanya tentunya tidak akan bisa memberikan nasihat yang benar. Iya, betul. Ya. Sebagai manusia roh, Tuhan sudah tahu kita harus menerima makanan yang keras karena kita harus menghadapi keadaan dunia ini. Ya. Dan Tuhan juga berkata bahwa di dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut sebab aku sudah mengalahkan dunia. Ya. Tetapi kita harus menghadapinya, saudara. Dan untuk menghadapi ini kita perlu makanan rohani yang benar. Kita perlu Roh Kudus yang terus-menerus memberikan makanan rohani yang benar, sehingga ketika harus menghadapi hal-hal tersebut di dalam dunia ini, segala macam penderitaan atau semuanya, walaupun kita tahu Tuhan sudah menang, tapi kita tetap harus face, kita tetap harus hadapi. Dan kemenangan sudah ada pada kita. Karena Tuhan Yesus adalah kemenangan itu. Dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. 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 Wow, ya. Ya kita belajar ya. Saya juga secara personal belajar gitu ya, lebih lagi untuk ada fase gitu ya, Bu, ya, dalam hidup di mana kita harus mengalami tingkatan gitu ya. Dan respon kita lah yang menentukan ya kita dewasa atau tidak gitu ya. Ya, kalau mau pakai respon dunia sih, wah pengen gua tonjok gitu ya, tapi kan tidak seperti itu, karena kita adalah orang-orang anak-anak gitu ya yang sudah dewasa secara rohani gitu. Kita mempelai Kristus dan kita belajar lebih lagi menjadi orang-orang yang semakin dewasa dalam kerohanian kita, dalam roh kita gitu ya, sehingga ketika nanti Tuhan datang kita siap gitu ya, Bu, dilihat sama Tuhan sebagai mempelainya yang kamu sudah dewasa, kamu sudah ini, dan dijemput oleh Tuhan gitu. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang tua rohani, para gembala itu memiliki suatu tanggung jawab yang besar, ya. Dan jangan engkau memberi makanan yang enggak benar kepada domba-dombanya Tuhan, karena pada waktunya nanti engkau harus memberikan pertanggungjawaban tentang hal tersebut, ya. Tapi ketika
engkau harus memberikan makanan yang keras, jangan juga takut. Kalau memang itu adalah sudah waktunya untuk bagi mereka makan yang keras. Sekalipun pada saat menerimanya itu teriakan-teriakan ada yang berbicara ya, aduh keras sekali bagaimana. Tapi kalau itu berasal dari Tuhan, percayalah, Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan kerohanian di dalam setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Amin. Dan kita menghasilkan buah ya, Bu. Menghasilkan buah. Haleluya. Terima kasih, Puji Bu, Tuhan. buat hari ini pelajarannya. Saya percaya setiap kita diberkati oleh pelajaran pada podcast kita pada episode kali ini. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.